Berarti butuh cepat-cepat Butuh diobati cepat-cepat ya dok harus ya? diobati. Nah itu Oke. yang harus kita screening lebih awal. Jadi kalau semakin cepat diketahui Semakin dan cepat diobati maka ya kemungkinan betul. besar Hasilnya hasilnya lebih baik, bagus betul. gitu ya dok. Kalau misalnya kita sudah tahu dari awal kehamilan gitu ya, jadi nanti mungkin ibu sekalian, sobat sehat RSCM mungkin lahirnya harus di rumah sakit besar seperti RSCM. Sebenarnya apa sih dok penyakit jantung bawaan itu dok? Halo Sobat Sehat RSCM, perkenalkan nama saya Dr. Ires Kasania Afifah, spesialis anak. Dalam rangka hari ulang tahun RSCM ke-105 dengan tema kolaborasi untuk negeri, kami dari KSM Ilmu Kesehatan Anak akan mengadakan podcast dengan judul Kapan Bayi Saya Dicurigai Mengalami Penyakit Jantung Bawaan. Telah hadir bersama kita pada hari ini narasumber dari Divisi Neonatologi KSM Ilmu Kesehatan Anak, yaitu Dr. Ahmad Kautsar, spesialis anak konsultan. Halo Dr. Ahmad Kautsar, gimana dok kabarnya hari ini? Halo Dr. Ireska, sobat sehat RSCM, kabar saya baik. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol singkat ya dok ya? Ya boleh. Tentang topik yang menarik nih dok sebenarnya untuk banyak ibu-ibu mungkin yang punya bayi atau punya pengalaman, dan banyak juga nih yang tanya. Topik kita adalah kapan bayi saya dicurigai memiliki penyakit jantung bawaan. Oke dok, mungkin sebelum kita masuk dalam ya dok ya, saya mau tanya yang paling basic nih dok. Sebenarnya apa sih dok penyakit jantung bawaan itu dok? Penyakit jantung bawaan itu adalah penyakit yang dialami oleh seorang anak atau bayi di mana terdapat kelainan struktur atau fungsi jantung yang didapat sejak lahir. Oh oke, jadi didapat sejak lahir ya dok betul. ya. Jadi ketahuannya tuh kapan dok? Apakah dideteksi saat kehamilan atau gimana tuh dok? Nah memang sekarang seiring dengan berkembangnya teknologi ya dok, jadi kita bisa deteksi di awal kehamilan, jadi kita bisa tahu, jadi ibu-ibu hamil itu bisa tahu nanti janinnya sudah mengalami atau ada terdapat penyakit jantung bawaan atau tidak. Kalau dulu kan gejalanya baru kita ketahui sejak bayi itu lahir. Setelah lahir. Atau mungkin 1 bulan kemudian setelah bayi itu lahir. Tapi kalau sekarang mungkin ketika dalam kandungan pun kita sudah bisa tahu. Oke, berarti kita udah bisa deteksi ya dok. Betul. Ya. Di usia kehamilan berapa tuh dok kita bisa tahu ada kelainan jantung bawaan ini? Kurang lebih sekitar trimester 2 atau sekitar 18 minggu sampai 22 minggu usia kehamilan. Berarti sebenarnya cukup awal ya dok cukup ya, awal, bisa dideteksi betul, ya dok ya. Betul. Nah pemeriksaannya itu seperti apa dok? Apakah USG kehamilan biasa gitu atau berbeda dok? Betul, jadi pemeriksaannya sama seperti USG kehamilan. Jadi pemeriksaannya sebetulnya aman ya dok, aman, tidak ada radiasi. Jadi sama seperti misalnya ibu-ibu yang selama ini mau USG hamil, tapi cuman memang harus ke dokter yang khusus. Jadi bisa ke dokter kandungan yang khusus, bagian feto-maternal, atau ada dokter jantung anak. Jadi kita bisa mendeteksi lebih awal. Oh, jadi ini spesialisasi khusus gitu ya dok ya? Betul. Oh, jadi kalau mau periksa harus mungkin perjanjian dulu atau tanya dulu gitu ya dok betul, ya? tanya dulu. Biasanya nanti dari dokter kandungan sobat sehat semua nanti akan merujuk ke dokter yang khusus yang bisa menangani hal tersebut. Oke, terus kapan nih dok kita harus melakukan pemeriksaan ini dok? Maksudnya ada indikasi apa atau ada riwayat apa pada ibunya gitu dok? Memang kalau dilihat penyakit jantung bawaan ini kan ada yang genetik ya, terutama kalau misalnya terkait dengan sindrom-sindrom tertentu. Misalnya mungkin Bapak Ibu tahu ada namanya sindrom Down gitu ya. Jadi itu memang resiko tinggi buat adanya penyakit jantung bawaan. Tapi juga ada penyakit-penyakit selama kehamilan, misalnya ibunya ada kencing manis atau diabetes mellitus gestasional. Nah, itu biasanya memang resikonya lebih tinggi buat ada penyakit jantung bawaan. Oke, jadi kalau
ada riwayat sebelumnya tadi ataupun misalnya memang curiga kelainan genetik ya dok ya. Ya betul. Kalau pada kehamilan sebelumnya misalnya ada kakaknya yang punya kelainan jantung bawaan, apa harus juga dok dilakukan pada kehamilan berikutnya? Ya memang sebetulnya penyakit jantung bawaan ini multifaktor, tapi memang pada sibling atau ada saudara yang kena, resikonya memang sedikit lebih tinggi. Jadi ya kalau misalnya bapak ibu pengen ingin screening, lebih baik dilakukan. Oh gitu. Tapi pemeriksaan rutin ya dok? Maksudnya disarankan untuk selalu dilakukan pada setiap kehamilan? Sebetulnya sih tidak. Jadi memang ada indikasi khusus yang mungkin nanti dokter bapak ibu sekalian yang akan men-screening ya. Dan merujuk ke dokter yang tepat. Oh jadi berdasarkan indikasi dari dokter, mungkin dokter kebidanan ya dok ya, yang melakukan pemeriksaan bila diketahui ada tanda tertentu nanti baru dirujuk begitu ya dok ya. Oke dok. Betul, dok. Nah, kalau misalnya nih dok, pada kesempatan ada orang tua yang ternyata tidak melakukan pemeriksaan ini dok selama kehamilan, terus ternyata bayinya lahir dengan penyakit jantung bawaan, baru diketahui setelah lahir yang tadi dokter sampaikan. Nah, itu bagaimana dok kita melakukan terapinya dok? Apakah bisa disembuhkan atau bagaimana tuh dok? Ya, memang itu bergantung dari tipe-tipenya ya, karena banyak tipe dari penyakit jantung bawaan. Secara garis besar bisa kita bagi dua, ada yang biru, ada yang tidak biru. Biru itu maksudnya kalau kita lihat nanti anak atau bayi bibirnya kebiruan, ujung-ujung jari, jari tangan, jari kaki kebiruan. Nah itu tanda dari penyakit jantung bawaan yang biru. Kemudian yang tidak biru umumnya dia gejalanya sesak, terus berat badan tidak naik, kesulitan makan. Nah, memang ada juga yang membagi penyakit jantung bawaan ini yang sebagai kritis. Kritis atau kita sebut dengan critical congenital heart disease. Nah, ini adalah tipe dari penyakit jantung bawaan yang paling kompleks. Memang ada berbagai macam tipenya. Dan rata-rata memang butuh intervensi baik itu bedah ataupun tindakan kateter dalam 1 bulan pertama. Berarti butuh cepat-cepat diobati ya dok harus ya? diobati. Nah itu yang harus kita screening lebih awal. Jadi kalau semakin cepat diketahui dan diobati maka kemungkinan besar hasilnya lebih bagus gitu ya dok ya. Nah berarti kan sangat penting berarti ya dok ya kita melakukan pemeriksaan ya dok ya? Pemeriksaan awal ya. Mungkin boleh balik sedikit dok tadi ke pemeriksaan yang sebelumnya ya dok ya, yang USG jantung bayi itu. Nah itu pemeriksaannya di mana dok itu kita bisa melakukan gitu? Di RSCM bisa. Di RSCM bisa ya dok ya? Kalau untuk ibu hamil mungkin memang ada di poli kandungan ya. Poli kebidanan dan kandungan. Kemudian memang nanti kalau beberapa ada kondisi khusus yang mungkin akan dirujuk ke poli jantung anak di Kiara, itu semua bisa dilakukan. Oke, jadi di RSCM semua pemeriksaan yang tadi dokter sampaikan tuh bisa dilakukan ya dok ya? Oke, nah misalnya nih dok pada kesempatan ada bayi yang ternyata penyakit jantung bawaan kan nanti dirujuk misalnya, apakah perlu dirawat gitu dok di rumah sakit? Memang tergantung derajatnya ya. Tergantung keparahannya. Tergantung gitu keparahannya. Memang kalau misalnya kita sudah tahu dari awal kehamilan gitu ya, jadi nanti mungkin ibu sekalian, sobat sehat RSCM mungkin lahirnya harus di rumah sakit besar seperti RSCM. Jadi nggak bisa kita lahir di puskesmas gitu ya, atau di rumah sakit yang tidak ada NICU-nya gitu. Jadi memang harus di rumah sakit yang tipe khusus ya. Oke, jadi kalau dari pemeriksaan screening USG jantung bayi di USG jantung janin ya dok ya, tadi diketahui ada kelainan jantung, maka harus lahir di rumah sakit yang besar gitu ya dok. Betul. Ya. Oke, kalau misalnya nih dok, kan dokter tadi bilang juga bisa diketahui usianya dari saat lahir sampai mungkin 1 bulan atau lebih ya dok ya. Kalau sudah di rumah misalnya bayinya sudah dibawa pulang, apa sih dok tanda-tanda yang perlu dilihat orang tua nih kecurigaan kelainan jantung bawaan gitu dok? Iya betul, jadi memang rata-rata gejalanya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang paling kita bisa lihat sebagai masyarakat awam adalah ya tadi biru. Jadi, biru ya dok ya? Jadi kita lihat bibirnya, terutama bibir, lidah, itu yang paling mudah terlihat. Jadi warnanya kebiruan. Kemudian ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki juga kebiruan. Kemudian kalau ada yang tipe yang satu lagi, itu yang kita bisa lihat jadi sesak napas. Sesak napas ya dok? Betul, sesak napas. Kemudian minumnya jadi agak susah.
Minumnya jadi dia ngedotnya jadi lama, terputus-putus. Atau neteknya nggak mau. Iya betul, gitu neteknya ya, dok, ya? jadi lebih lama gitu. Berat badannya gimana, Dok? Berat badannya tentunya kalau misalnya minumnya jelek pasti berat badannya nggak naik. Jadi berat badannya juga susah naik ya, berat Dok, badannya ya? susah naik. Oke, setelah itu berarti kan harus datang segera ke dokter anak nih, Dok? Atau iya gimana? betul, harus datang segera ke dokter anak. Dimanapun itu. Jadi nanti mungkin dari sana bisa dirujuk kalau misalnya butuh tindakan ya ke RSCM. Oke. Nah, pemeriksaannya tuh apa, Dok, untuk menemukan diagnosis tuh, Dok? Sebetulnya karena ini memang terutama yang penyakit jantung bawaan yang kritis ya, yang tadi kritikal yang butuh penanganan lebih cepat, memang di semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan sekarang sudah digalakkan untuk pemeriksaan screening universal. Jadi screening itu, semua bayi baru lahir untuk dilakukan screening pulse oximetry. Pulse oximetry itu apa, Dok? Pulse oximetry kalau ibarat dulu waktu kita zaman COVID kan dipasang di jari gitu ya. Saturasi ya, oksigen. Ya? Jadi kita bisa tahu berapa saturasi oksigennya. Untuk bayi juga sama. Jadi biasanya di atas 24 jam mau lahir dimanapun, di puskesmas atau di rumah sakit, itu kita lakukan screening dengan pulse oximetry. Jadi memang dari situ ada cut off-nya nilainya. Jadi kalau nilainya di atas 95%, nah itu biasanya kita anggap ini nggak ada apa-apa nih. Jadi dipasang saturasi oksigen pada bayinya kalau di atas 95 nih normal ya, Dok, ya? Jadi memang dipasangnya memang ada tempat khususnya. Jadi kita bandingkan antara tangan kanan dan kaki biasanya. Dok, dibandingkan. Ini berarti dimanapun lahirnya ya, Dok, ya? Di puskesmas, di rumah sakit tipe apapun itu akan dilakukan ya, Dok, ya? Jadi sebenarnya orang tua nggak perlu khawatir ya, Dok, ya? Nah setelah itu kalau misalnya bagus kan berarti bisa pulang ya, Dok, ya? Kalau ternyata hasilnya tadi ada perbedaan yang bermakna, baru nanti diperiksa lebih lanjut. Betul, memang kriterianya ada yang disebut meragukan. Jadi meragukan tuh misalnya ternyata pas diperiksa itu 90 sampai 95%. Nah, itu biasanya kita ulang lagi. Diulang dalam 1 jam, nanti diulang lagi. Kalau misalnya dalam 2 kali pemeriksaan memang tetap meragukan, ya kita harus rujuk. Nah mungkin selama kehamilan nih, kan mungkin nanti ada sobat sehat RSCM yang dengar lagi hamil jadinya kepikiran nih, Dok, ya. Nah apakah ada yang bisa dilakukan gitu, Dok, selama kehamilan untuk mencegah misalnya terjadi penyakit jantung bawaan ini? Mungkin nggak, Dok? Bisa dilakukan apa? Ya bisa, jadi memang kalau dilihat resikonya kan lebih tinggi pada penyakit-penyakit tertentu selama hamil, seperti misalnya kencing manis atau mengkonsumsi obat-obatan khusus. Jadi memang pencegahannya ya patuhi saran dari dokter kandungan sobat sehat sekalian gitu. Karena memang yang paling penting adalah pemeriksaan selama hamil. Jadi pemeriksaan selama hamil teratur, kita bisa mendeteksi kelainan-kelainan sebenarnya bukan hanya penyakit jantung bawaan, tapi kelainan-kelainan yang lain, kelainan bawaan yang lain. Kalau misalnya usia ibu, Dok, atau misalnya riwayat infeksi selama kehamilan itu apakah ada pengaruhnya, Dok? Ya, itu memang ada pengaruhnya ya. Jadi seperti misalnya infeksi-infeksi infeksi-infeksi selama hamil ya, seperti rubella. Nah, itu resikonya cukup tinggi untuk mengalami penyakit jantung bawaan. Kelainan jantung ya, Dok, betul. Ya. Jadi sebenarnya ibu hamil juga diharapkan untuk jaga kesehatannya ya, Dok, ya, supaya tidak terkena infeksi-infeksi tadi ya, Dok, ya. Dok, kalau misalnya tadi kita udah bisa diagnosis ya, Dok, ya, dari sebelum hamil, setelah hamil, dan sudah diketahui ya, Dok. Nah, bagaimana, Dok, kita melakukan terapi tuh untuk pasiennya? Apakah harapannya baik gitu, Dok, bisa dilakukan di sini apa enggak, Dok? Ya, memang itu bergantung dari tipe-tipenya ya. Kalau misalnya itu dalam masih bayi baru lahir, tentunya harus dirawat di ruang intensif neonatal atau NICU. Memang harus dengan di tempat NICU rujukan
rumah sakit besar seperti misalnya RSCM. Di Jakarta memang ada beberapa rumah sakit, tapi salah satunya adalah RSCM. Oke, Dok. Nah, menentukan terapinya tentunya harus diagnosis pasti dari dokter jantung anak. Dari situ mungkin ada yang perlu lakukan tindakan khusus, seperti misalnya kateterisasi atau dibuat stenting, atau misalnya butuh operasi segera dari operasi jantung. Nah, itu sebetulnya memang bergantung kasus, tapi hampir sebagian besar bisa dikerjakan di RSCM. Oke. Mungkin ini istilahnya agak susah kali ya, Dok, ya buat kita pahami, dan juga mungkin sobat sehat agak bingung di rumah. Kalau tadi kateterisasi tuh bagaimana sih, Dok, dilakukannya? Kalau kateterisasi itu kita ibarat memasukkan wire itu semacam kawat gitu ya dari pembuluh darah, biasanya pembuluh darah di lipat paha, kemudian kita teruskan sampai jantung, nanti bisa terlihat di layar gitu, jadi kita bisa lihat jantung secara utuh, jadi anatominya bisa lebih jelas. Kalau misalnya ada tindakan, bisa langsung dikerjakan. Ibaratnya misalnya di sana misalnya ada bocor jantung gitu ya, ada bocor jantung, bisa kita tutup dengan alat itu. Atau kita butuh supaya jantungnya malah bocor gitu, supaya tadi alirannya bercampur oksigen. Malah dibuat bocor, ya, malah dibuat jantungnya bolong gitu ya. Supaya oksigennya bisa tercampur sehingga tadi kadar oksigen atau saturasinya lebih baik gitu. Oh gitu. Kalau di bedah juga bisa ya? Bedah juga bisa. Kan bayi baru lahir nih biasanya masih kecil, Dok, iya, nih, betul. 3 kilo nih. Iya betul, memang kalau bedah memang ada persyaratan khusus ya, misalnya contohnya berat badan. Jadi selama berat badannya belum mencapai kriteria, biasanya akan dirawat di ruang rawat intensif. Oke. Gitu. Jadi dibesarkan dulu ya, Dok, ya, ditunggu berat badannya hingga bertambah, nanti betul. Sampai bisa dilakukan operasi. Betul. Oke, bisa ya, Dok? Iya, jadi memang cukup kompleks ya, Dok ya. Oke, berarti mungkin kalau ada sobat sehat RSCM yang menyaksikan dan mungkin punya anak dengan penyakit jantung bawaan, ya memang ini tadi banyak ya, Dok ya, steps yang harus dilakukan ya, mulai dari pemeriksaan, screening, kemudian diagnostik sampai nanti terapinya. Jadi sepertinya cukup panjang ya, Dok ya. Iya, betul. Iya. Ya, memang populasi khusus ya. Populasi khusus ya, Dok ya. Oke, setelah nanti dirawat, anak-anak ini bisa tumbuh normal nggak sih, Dok? Misalnya sudah berhasil di terapi, kemudian penyakit jantung bawaannya sudah berhasil tadi kan ada yang bocor ditutup gitu ya, Dok ya. Apakah bisa tumbuh normal seperti anak lain, Dok? Iya, betul. Memang itu semua bergantung dari kompleksitas ya. Kelainannya. Kalau misalnya kelainannya mungkin yang simple hanya bocor sedikit, ada lubang sedikit di antara kedua bilik. Setelah kita tambal gitu ibaratnya, dan jantungnya seperti menyerupai jantung normal, ya kemungkinan tumbuh kembangnya akan sama seperti anak-anak normal. Tapi kalau misalnya agak kompleks ya, ternyata posisinya terbalik, kanan kirinya terbalik, atau pembuluh darahnya ternyata harusnya ada di kanan tapi dia di kiri, atau di kiri di kanan. Nah, itu kan berarti kita harus operasi dengan merubah seperti posisi semula. Posisi normalnya ya, betul. Dok, ya? Jadi mungkin hal-hal yang kompleks seperti itu pastinya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan yang mungkin tidak sama dengan anak-anak normal. Oke, tapi kita usahakan sebenarnya pengennya normal ya, Dok, pengennya normal, tapi ya, itu Dok, bisa diusahakan, diupayakan. Berarti nutrisi harus bagaimana tuh, Dok? Nutrisi harus cukup, stimulasi juga harus cukup. Stimulasi ya, Dok ya. Yang pada anak kan biasanya kita juga lakukan imunisasi nih, Dok. Kalau pada anak penyakit jantung bawaan tuh bagaimana, Dok? Tentunya kalau dengan penyakit jantung bawaan dia rentan sekali terkena infeksi-infeksi saluran napas atau penyakit-penyakit yang memang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi memang imunisasi justru harus lengkap. Justru harus lengkap ya, Dok ya. Berarti bukan tidak boleh diberikan atau ditunda gitu ya, Dok. Jadi harus lengkap. Jadi betul-betul anak ini adalah populasi khusus yang kita harus jaga, kita harus lengkapi imunisasinya supaya nggak kena penyakit yang lain selain penyakit jantung. Oke, berarti harapannya dengan kita lakukan semua tadi, tumbuh kembangnya bisa hampir sama ya, Dok ya, dengan anak normal tentunya ya, Dok ya. Bisa. Dokter Ahmad, mungkin sebelum kita tutup, Dok, podcastnya pada hari ini, apakah dokter ada take home message, Dok, ini untuk sobat sehat RSCM yang mungkin sedang hamil saat ini ataupun punya anak ataupun keluarga dengan penyakit jantung bawaan? Oke, jadi sobat sehat RSCM,
bila memang ibu sekalian sedang hamil, baiknya kita kontrol teratur ke dokter kebidanan. Kemudian nanti di sana dokter kebidanan juga akan melakukan USG secara rutin untuk mendeteksi bila ada kelainan bawaan, bukan hanya penyakit jantung bawaan. Kemudian nanti ketika bayi lahir, kita akan melakukan screening. Jadi semua bayi akan dilakukan screening universal dengan tadi pulse oximetry. Jadi kita bisa deteksi lebih awal bila ada penyakit jantung bawaan. Nah, kalau misalnya sudah pulang, nanti Sobat Sehat RSCM juga harus melihat apakah bayi atau anak dari Sobat Sehat ini ada gejala dan tanda dari penyakit jantung bawaan seperti yang saya sebutkan tadi. Apakah biru, atau sesak napas, atau meneteknya jadi sulit. Nah, itu semua merupakan tanda yang harus kita waspadai dan segera kalau misalnya ketemu tanda tersebut harus dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Baik, mungkin sudah sangat lengkap nih Dok diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Dr. Ahmad Kausar pada acara podcast di hari ini. Kepada Sobat Sehat yang sudah menyaksikan juga terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.